Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi Demokrasi Pancasila. Saya Abdilia Eka Salwa akan menyampaikan pengertian dari Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi, dan dalam doktrin Manipul Uzdek disebut juga sebagai demokrasi terpimpin. Merupakan demokrasi yang berada di bawah komando pemimpin besar revolusi. Demokrasi Pancasila. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan itu berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan berkaitan dengan keberlangsungan suatu negara tersebut. Dalam buku yang berjudul Trace of Democracy yang ditulis oleh Walter A. McDougall, terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 sampai 1877. Nah, jadi di sana seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Nah, lalu demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem langsung di zaman tersebut. Namun, ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratif diperkenankan di negara-negara sebagian Athena oleh Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Nah, hingga pada saat memasuki abad pertengahan 6 sampai 15 Masehi di Eropa, gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana dilakukan meskipun beberapa orang dapat bergabung dalam sistem demokrasi tersebut. Hingga saat ini sistem demokrasi pun terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perkembangan. Perkenalkan, nama saya Al-Fajar Kuata. Saya akan membacakan materi tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi. Prinsip dasar demokrasi yang pertama adalah pemegang kedaulatan negara adalah rakyat. Yang kedua, mekanisme kekuasaan mayoritas. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan secara bebas dan jujur. Yang keempat, dihargainya nilai-nilai kebebasan, toleransi, dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka atau terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Zahra. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Itu akan saya lanjutkan tentang bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk demokrasi dilihat dari titik perhatiannya, ada demokrasi formal dan demokrasi material, serta demokrasi gabungan. Yaitu bentuk demokrasi dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Terdapat demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dan terakhir yaitu bentuk demokrasi dilihat dari tugas dan hubungan antara kelengkapan negara, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer yang hubungan kuat antara badan legislatif dan badan eksekutif. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu demokrasi kekuasaan yang dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan demokrasi sistem referendum. Dalam demokrasi ini rakyat memiliki kontrol langsung terhadap wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian hanya itu yang saya sampaikan. Akan saya lanjutkan kepada rekan saya Ardi. Kepada Ardi, persilahkan. Perkenalkan, saya Hardiansyah Febiranto Sukmana dari Prodi Teknik Mesin. Akan menjelaskan materi tentang sistem demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi tersebut bersumber pada nilai-nilai
sosial budaya bangsa, serta berasaskan pada musyawarah mufakat untuk memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum dalam kelima sila Pancasila. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arfil. Hai, saya Arfil dari Prodi Teknik Mesin. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintahan berjalan secara konstitusi. Yang kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan hak bagi kaum minoritas. Yang keempat, kompetisi dari berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Yang kelima, ide terbaik akan diterima dibandingkan dengan ide yang memiliki suara terbanyak. Yang keenam, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusi, sehingga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Itulah ciri-ciri demokrasi Pancasila. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Franz. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Arfil tentang pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule and law. Yang kelima, demokrasi dengan perpisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Yoza. Saya Yoza Dilia akan membacakan materi selanjutnya, yaitu demokrasi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan. Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokrasi berkeradaban adalah melalui program pendidikan kewarganegaraan atau civic education yang dilakukan melalui cara-cara demokratis oleh pengajar yang demokratis untuk tujuan demokrasi. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia. Karena kekhasan yang dimiliki, maka pendidikan kewarganegaraan menjadi jembatan untuk tempat sosialisasi dalam memperkenalkan demokrasi Pancasila ini. Masyarakat demokratis akan tumbuh kokoh dalam masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam komunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengekang diri, dan saling menghargai. Nilai-nilai demokrasi tersebut merupakan implementasi yang terkandung di dalam Pancasila, terutama sila yang keempat. Dalam sila tersebut, menekankan keinginan bangsa Indonesia mewujudkan kebijaksanaan melalui jalan musyawarah. Dalam demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi paling ideal di Indonesia, segala nilai baik spiritual sampai material telah terangkum di dalamnya. Penegakan demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan, khususnya PKN, akan mampu mendorong warga negara yang seperti tercantum dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Warga negara akan lebih aktif baik dalam penyampaian pendapat maupun dalam penentuan kebijakan. Nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat dilihat dari beberapa demokrasi pembentukannya, seperti nilai dari demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial.